Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya Ageng Widya dan juga Bupati Jember Insinyur Haji Hendy Siswanto. Kita membahas seputar 2 tahun kepemimpinan Bupati Hendy dan juga Gus Firjon yang menoreh banyak sekali prestasi. Pak Hendy, kita tadi sudah membahas mengenai Paritrana Award 2022 dan Satya Lencana Pratama itu juga sudah didapatkan di bulan Oktober 2022. Bisa dijelaskan Pak mengenai penghargaan ini sendiri? Jadi Satya Lencana itu penghargaan kepada Bupati ya. Bagaimana kami ada beberapa desa dan itu ada dana yang dulu dari BNPM, dana itu yang tidak terpakai kembali, yang diusahakan dalam bentuk BUMDes ya, dalam bentuk BUMDes, dan itu dari 26 itu se-Indonesia ini ada nih, baru Jember yang bisa kami SK-kan, kami urus perizinannya dan sudah selesai 26 desa itu menjadi Bundesma. Jadi itu uang yang ada itu yang cukup banyak, jumlahnya cukup besar. Biasanya itu bergulir lewat simpan pinjam. Dan ini sekarang bisa dikembangkan lagi. Mereka kurang lebih seperti koperasi. Mereka bisa beli pupuk, membantu pupuk, bisa seperti itu. Dia lebih luas lagi jangkauan usahanya. Dan itu kemarin diberikan penghargaan oleh Bapak Menteri PDDT. Baik, ada 26 BUMDesma di Kabupaten Jember. Pak Hendy, apa upaya yang akan dilakukan Pemkab Jember agar ini bisa menjadi penggerak ekonomi desa, Pak? Ya, tentunya kami akan memberikan peluang sebesar-besarnya kepada teman-teman BUMDesma yang 26. Mereka punya modal besar. Tidak beda jauh dengan para pengusaha-pengusaha yang lain. Kalau kita ibaratkan pengusaha, mereka pengusaha semua itu, 26 itu. Mari sama-sama ambil kerjaan di Pemkab, boleh itu. Kita perlakukan sama profesional dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Seperti mereka mungkin pengadaan kuliner sebenarnya, mungkin pengadaan makanan untuk Pemkab, pengadaan kegiatan-kegiatan pengadaan seperti di sekolah-sekolah, bisa mereka masuk gitu. Bisa masuk semua. Tergantung teman-teman ini mau, dan ini cepat besar nih. Ini cepat besar dan dampaknya terhadap anggota-anggota yang ikut di dalam itu, mereka akan dapat SHU, hasil akhir tiap tahun itu mendapatkan banyak gitu. Baik. Dan ini yang sistem ini yang keren, ini untuk menciptakan Jemberpreneur ya, Jemberpreneurship. Jadi Jember ini tempatnya para wira swasta semua, ahli-ahli wira swasta semua. Baik. Jadi ketergantungan terhadap pemerintah dia tidak terlalu banyak. Pemerintah hanya bentuk supporting saja, stimulan dari pemerintah dalam bentuk APBD, tapi pelaku ekonomi di lapangan semua masyarakat Jember. Ini keren. Baik, keren. Jemberpreneurship. Pak Hendy, selain Satya Lencana Ekonomi ada juga Satya Lencana Pratama, di mana ini Jember sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Ya. Namun ada desa berkembang dan maju mandiri saat ini. Pak Hendy, upaya apa yang akan dilakukan oleh pemerintah hingga bisa menghapus desa tertinggal ini sih Pak? Gini, kita ini masyarakat sebenarnya desa Jember sudah nggak ada di desa tertinggal, sama sekali nggak ada di Jember semua. Tinggal kita membranding saja mereka, mengedukasi lagi mereka untuk seluruh pergerakan ekonomi perekonomian yang ada di daerah itu, di desa itu bisa untuk terdistribusi dengan baik. Makanya kami untuk memperbaiki satu infrastruktur kita perbaiki di situ sehingga mereka tidak sulit-sulit lagi untuk melakukan jual beli perdagangan mereka, hasil bumi mereka, lampu-lampu PJU semua kita siapkan semua, dan tentang bagaimana mereka untuk kegiatan-kegiatan aktif terhadap posyandunya mereka kita hidupkan kembali ya, kita rangkai kembali karena memang untuk ngomong desa tertinggal itu jaraknya terlalu jauh-jauh, komunikasinya sulit. Sekolah-sekolah kami penuhi semua dengan ada guru-guru yang ada, mereka tidak susah lagi untuk nyari sekolah. Puskesmas itu kita layani dengan baik, sudah lengkap dokter-dokternya semuanya, sehingga nggak ada lagi yang namanya tertinggal. Kita hidup di pinggiran Kabupaten Jember dengan di kota Jember, more and less kurang lebihnya sama. Gitu. Baik, keren. Jember sudah tidak ada lagi desa tertinggal. Pak Hendy, angka kemiskinan di Jember juga turun ini Pak. Boleh dijelaskan data penurunannya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya ini? Jadi dari 38 kabupaten kota, kita dulu tahun 2020 kalau nggak salah ini kita peringkat kedua di bawah nomor 36. Gitu. Sekarang ya nggak jauh-jauh amat juga. Saya nggak terlalu bahagia juga sudah turun. Tapi nomornya 21 masih. Masih banyak yang miskin. Nggak seneng lah saya. Nggak seneng. Jadi masih belum targetnya, sukses proyeknya. Pak,
Ya targetnya ya nomor satu ya menghilangkan kemiskinan nggak mungkin, nggak mungkin, karena harus ada perbedaan ya. Hidup ini ada plus minus ya di situ, tidak sempurna. Kaya semua nggak mungkin, pasti ada yang miskin. Tapi miskinnya jangan banyak-banyak, jangan banyak-banyak ya. Kalau miskinnya banyak-banyak ini terlalu juga ini, gitu. Saya di posisi 21 nggak bahagia amat, masih banyak, masih puluhan ribu orang yang perlu kita support ya, kita bantu. Jangan dianggap kami bahagia, enggak lah. Ya hasil cuman menyampaikan ini dalam rangka memberikan motivasi, ada hasil kerja ini ada. Hasil kerjanya teman-teman ini ada gitu. Bangga ya, biasa-biasa saja. Nanti kalau sudah nomor 2 dari atas ya, nomor 2 atau nomor 3 ya ini sudah mungkin ya agak bagus lah gitu ya. Untuk men-treatment sisanya, kalau katakan sisanya kurang 10.000 gitu ya. Ini lebih mudah. Banyak yang punya, kalau men-treatment yang sedikit lebih gampang. Gantian kan gitu. Gitu. Mungkin kalau yang miskin, bisa jadi yang miskin memang kepingin miskin beneran ada. Gak mau kerja, gak mau apa gitu ya. Sudah kasih fasilitas, gak mau kerja juga. Ya. Ada juga seperti itu. Baik, namun ini pastinya kabar menggembirakan. Kabupaten Jember sudah naik ke tingkat 21. Baik. Jadi bukan naik, terbang nih. Dari 36 kita terbang ke 21. Sama dengan Ponprof. Ponprof kita awalnya dulu nomor 24 ya. Peringkat 24 dari kabupaten kota, 38 kabupaten kota. Kita naik ke 9. Terbang ke 9 ya. Wow. Kalau naik tangga 15 tangga capek, terbang aja. Gitu. Wow, terbang ke angka 9 Porprov. Mudah-mudahan bisa bertahan, mudah-mudahan. Mohon dukungan semua ini. Mempertahankan nggak gampang juga nih. Oke, siap. Ya, gitu ya. Pak Hendi, juga ada pengobatan gratis yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat. Cukup bawa KTP aja bisa berobat ke rumah Betul, sakit dan juga puskesmas. Upaya yang dilakukan pemerintah agar masyarakat tahu akan adanya layanan ini, Pak? Ya. Jadi kami lewat puskesmas kami memang masih ada beberapa masyarakat yang belum tahu. Ini namanya program J Pasti Keren. J Pasti Keren. J Pasti Keren. Jadi artinya begini, semangatnya ya. Semangatnya itu bahwa Jember ini kami kan pelayan masyarakat ya. Kami Pemkab, Bupati dan terus struktur bawahnya ini pelayan masyarakat. Bukan bosnya masyarakat. Bosnya kami itu adalah rakyat Jember yang memberikan gaji pada kami. Kami digaji oleh rakyat. Dan tentunya kami ini adalah pelayan masyarakat. Dan masyarakat Jember ini punya namanya Rumah Sakit Dr. Subandi. Itu rumah sakit daerah, rumah sakit umum daerah, rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Subandi. Daerah, ada daerahnya. RSUD. Terus ada rumah sakit umum daerah Balu, rumah sakit umum daerah Kalisat, dan 50 puskesmas. Ini semua milik rakyat Jember. Kalau pemiliknya, Mbak Ageng bisa menghayati ini kira-kira, memikirkan itu, masuk pemiliknya bayar? Iya. Oh gitu. Aku pemiliknya rakyat Jember tapi suruh bayar. Iya. Mungkin pemilik apa yang namanya? Nah itu ilustrasinya di sana lah ya. Makanya kami memberikan satu kebijakan bahwa J Pasti Keren ini adalah bagaimana kita memberikan satu gratis kepada masyarakat Jember yang ber-KTP Jember. Iya. Untuk ini ada tanda kutipnya, tidak mungkin nggak bayar semua kan. Kalau nggak bayar semua terus operasional dari mana? Gitu ya. Yang kelas 3 saja Mbak Ageng. Yang masuk kelas 3 atau hamil melahirkan, sakit apa, bedah jantung. Bahwa beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kami bedah jantung terbuka. Biayanya itu kalau kalau bayar itu sekitar 140 juta. Itu gratis gak bayar, 0 rupiah. Jadi saya berdoa mudah-mudahan masyarakat Jember semua sehat. Amin. Semua sehat. Tapi apapun nanti kalau terjadi sesuatu sakit, pergi ke rumah sakit, jangan di rumah, pergi rumah sakit gak bayar. Ke puskesmas dulu, terus ke rumah sakit umum kita ya. Rumah sakit umum kita ada 3 itu. Baik, ini kabar yang bagus untuk masyarakat Jember yang ingin berobat ke 3 rumah sakit dan juga 50 puskesmas, Pak Hendi ya. Gratis, hanya cukup membawa KTP saja. Pak Hendi, jika kita tadi sudah berbincang seputar kesejahteraan masyarakat, saya ingin beralih ke infrastruktur nih Pak, terutama jalan. Pak Hendi, 1.200 km jalan di Jember sudah mulus, namun masih ada jalan beberapa yang rusak. Masyarakat bertanya-tanya nih Pak, kapan ini akan dibenahi? Ya. Jadi yang pertama saya mohon maaf kepada masyarakat Jember yang masih belum kesentuh jalannya. Ini bukan karena kesengajaan, tidak sama sekali, karena memang kita anggarannya memang terbatas. Namun percayalah semua, komitmen kami sampai kami nanti 2024 nanti tidak akan ada di seluruh Kabupaten Jember ya, sampai ke kaki gunung semua ya, harus mulus semua. Kalau memang ada anggarnya, kalau perlu ke rumahnya Mbak Ageng masuk ke dalam. Boleh Pak. Enggak maksudnya begitu kan. Tapi yang jalan semuanya harus mulus.
Dan kami sekarang kerusakan di Jember kemarin tahun 2021 itu kerusakannya ada jalan itu ada 1.900 kilo. Total jalan di Kabupaten Jember ini semua masuk gang-gang, kampung semua dihitung semua 2.975 kilo Mbak Ageng. Yang rusak 1.900 kilo. Iya. Kemarin tahun 2021 pertengahan sampai lompat namanya proyek multi-years di tahun 2022 akhir pertengahan juga ya. Itu selesai kira-kira 7-8 bulan. Kami sudah alhamdulillah bisa menyelesaikan 1.200. Wow. Masih ada 700 kilo lagi yang salah satunya yang ditanya Mbak Ageng tadi. Punya saya kok mana? Ada yang marah juga sama saya di Instagram, kami dimarahi. Kenapa nggak di aspal kami? Yang lain sudah, kami belum. Bagaimana ini gitu? Ya mohon sabar kepada warga Jember semua. Insya Allah kami berkomitmen semuanya. Ini kalau ini bergantian saja. Ya cuman masalah waktu dan anggaran kita bertahap gitu, agar kita bertahap. Insya Allah 2023 akan kami teruskan dan mudah-mudahan 2023 kelar semuanya. Baik, sesuai janji Pak Bupati, jalan di Jember nanti pasti mulus. Kita saksikan setelah jeda berikut ini.